Hanya karena orang tua Kania berprofesi petani di kampung, Kania terus mendapatkan hinaan dari mertua dan ipar-iparnya. Bahkan selama 5 kali lebaran, Arman suaminya tidak pernah bersedia membawanya pulang. Arman dan keluarganya tidak tahu kalau bapaknya Kania adalah salah satu petani terkaya di kampung mereka. Karena tak terima anaknya terus dihina, Pak Danu menjual kebun sawitnya demi membeli kebun teh milik keluarga Arman yang akan dijual. Kira-kira bagaimanakah reaksi keluarga Arman ketika mengetahui Kania lah yang membeli kebun teh milik mereka? Mas, tahun ini kita mudik ke rumah ibuku ya. Enggak, kita mudik tempat ibuku. Tolak Bang Arman. Loh, kita tiap tahun selalu mudik tempat ibumu. Masa sekalipun kita nggak pernah mudik ke rumah ibuku? Turuti saja perintah suami, jangan bantah. Bang Arman membanting sendok ke atas piringnya. Loh Bang, kamu mau kemana? Makan malamnya kok nggak dihabiskan sih? Mending aku pergi. Bikin selera makan hilang saja kamu. Aku hanya bisa menatap diam punggung Bang Arman yang menghilang di balik pintu, yang juga ditutup sambil membanting pintu rumah. Sambil menghela napas, kulus dada yang terasa perih. Seakan ada duri tajam yang menghujam di sana. Selama 5 tahun menikah, tak sekalipun Bang Arman bersedia diajak mudik ke kampung bapak dan ibu aku. Sekali 2 kali aku masih bisa paham. Tapi ini sudah menginjak tahun ke-6, Bang Arman tetap saja menolak. Seperti biasa seminggu sebelum lebaran, Bang Arman sudah libur bekerja. Kemudian sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mudik. Dan lagi-lagi mudik ke rumah ibunya. Berkali-kali Bapak menelepon, memohon agar Bang Arman mau membawaku dan Indah Putri semata wayang kami pulang. Tetap saja Bang Arman bergeming dan tidak mengindahkan permintaan Bapak. Setiba di kampung mertua, aku hanya diam 1000 bahasa. Sementara Bang Arman larut dalam keseruan bersama kakak dan adiknya juga keluarga besar lainnya. Nia, kamu kenapa? Dari tadi diam saja, tegur Kak Ima. Halah, paling merajuk, karena Arman tak mau membawanya pulang ke kampung bapaknya. Sebuah sahutan ibu mertuaku. Oh alah, jadi cuma gara-gara itu toh? Seperti anak-anak kamu itu Nia. Hatiku semakin perih mendengar celotehan mereka, yang seakan aku ini adalah lelucon. Nia, daripada diam di situ saja, mendingan kamu ke dapur, siapin makanan. Perintah ibu mertuaku. Iya nih, aku sudah lapar banget. Biasanya kamu selalu sigap menyiapkan makanan Kak Nia, sambung Ella adik iparku. Siapkan saja sendiri. Kenapa harus aku? Seketika mereka terpaku. Ini kali pertama aku membantah perintah ibu. Apa? Kamu berani membantah ibu mertuamu Nia? Kenapa enggak Kak? Selama ini cukup aku mengalah. Kalian perintah apa saja selalu aku turuti. Tapi tidak untuk kali ini. Kamu jangan bikin aku malu dek, bisik Bang Arman tertahan di mulutnya. Apa? Memangnya aku bikin malu apa Bang? Kurang apa aku selama 5 tahun ini mengalah? Setiap mudik ke sini, aku selalu dijadikan seperti babu. Aku diam. Kamu selalu menolak diajak mudik ke kampung orang tuaku. Aku diam. Tapi kali ini aku nggak akan diam. Ibu, Kak Ima dan Ella tertawa mendengar ucapanku. Hanya Bang Arman yang terdiam seperti menahan malu. Kamu mau apa memangnya Mau marah? Mau minggat? Silahkan minggat sana. Memangnya kamu bisa apa tanpa anakku Ujar ibu pongah. Iya benar. Tanpa abangku, memangnya kamu bisa menghidupi Indah seorang diri. Kamu itu cuma orang kampung. Timpal Ella. Anak petani kampung saja sudah belagu kamu. Hidupmu itu masih bergantung pada anakku tahu. Cepat kutuntun putriku yang berusia 4 tahun keluar. Lama-lama bisa gila kalau terus-menerus di sini. Jangan dikejar Man, nanti dia ngelunjak. Ingat harga dirimu sebagai suami. Masih ku dengar suara ibu yang menahan Bang Arman agar tak mengejarku. Suara Ponse bergetar di dalam saku celana. Nama bapak tertera di sana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Duk. Kamu ndak diizinkan suamimu untuk mudik Dok. Aku diam menunduk. Hanya air mata yang menetes jatuh ke sudut bibir. Aku sudah nggak tahan Pak. Desisku lirih. Kalau sudah nggak tahan,
pulang sini sama Bapak dan Ibu Nduk. Kalau hanya menghidupi kamu dan cucu Bapak, Bapak masih sanggup. Pulanglah Nduk, kebun sawit kita sudah laku. Ditambah eyangmu juga memberikan warisan untuk kamu. Kita beli kesombongan mertuamu itu Nduk. Aku bisa menangkap geram di suara Bapak. Cepat kuseka air mataku ini. Bapak serius? Serius Nduk. Suamimu yang sombong itu kandak pernah kenal eyangmu yang di Jogja. Dia juga kandak tahu kalau kebun sawit itu milik Bapak. Mentang-mentang bapakmu ini petani, mereka pikir kita miskin. Kita buktikan, kita ini lebih dari mereka. Baik Pak, aku segera pulang. Aku berjalan cuek menuju kamar. Tak kuhiraukan tatapan tajam yang seakan ingin menelan diri ini bulat-bulat. Beruntung pakaian belum dikeluarkan semua. Segera kuringkas pakaian kemudian membawa keluar tas yang berisi pakaianku dan Indah. Kamu mau kemana Dek? Tanya Bang Arman. Aku mau pulang ke kampung orang tuaku Ketusku. Kamu benar-benar sudah berani melawan Kunjah. Aku ini suamimu. Aku ini juga istrimu Bang. Tapi apa pernah kamu mendengarkanku sekali aja? Bahkan kamu selalu diam melihat keluargamu memperlakukanku seperti pembantu. Bang Arman terdiam. Sudahlah Arman, jangan dengarkan dia. Ingat kamu itu kepala keluarga. Jangan mau dibodohi istri Man. Hasut ibu mertuaku. Tapi Bu, diam Arman, kamu berani membantah ibu. Aku berbalik dan melanjutkan langkah, sambil menuntun Indah. Tak ada gunanya bertahan dengan lelaki yang memiliki pendirian seperti Bang Arman. Dek, sudahlah Arman, cibir ibu. Jangan tahan dia. Ibu jamin dia akan kembali sama kamu. Memangnya bapaknya sanggup membiayai hidup dia dan anaknya. Orang miskin saja belagu.